Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku di Fandi Connect ya. It's been a long time. Aku nggak update video, aku nggak upload video, bahkan aku nggak bikin video. Tapi untuk sekarang karena aktivitas aku di rumah aja, insya Allah kedepannya aku bakalan sering update video. Hey, buat kalian apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan semoga kalian tetap semangat ya buat jalanin aktivitas kebiasaan baru kita saat ini, dan juga semoga rezeki selalu berlimpah pada kita semua ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Seperti judul yang udah kalian lihat di video kali ini, aku mau bikin sebuah video yang mana aku mau ngajak nih sama kalian buat sama-sama mengenal apa sih itu kaum LGBT atau LGBTQ+, dan kenapa kaum ini itu selalu menjadi kaum yang tanda kutip. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe, dipencet tombol merah, karena ini gratis loh guys ya. Terus kalian nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nanti tiap ada update video baru kalian gak ketinggalan. Let's move on to the video. Nah guys, jadi fenomena LGBT itu udah bukan lagi sebuah fenomena yang baru ya. Apalagi di Indonesia tuh udah bukan hal yang baru lagi. Tapi hal ini tuh udah ada sejak lama sebenarnya. Namun karena eksistensi mereka yang memang dulu tuh masih minim dan juga pemberitaan-pemberitaan selalu merajuk pada hal-hal yang negatif, makanya eksistensi mereka pada zaman ke belakang tuh tidak se-explore seperti sekarang. Setiap sosial media pasti selalu ada pembahasan tentang LGBT, bahkan orang-orang yang LGBT ini mereka tuh lebih condong untuk ingin menunjukkan identitas mereka seperti apa. Nah guys, LGBT sendiri itu adalah sebuah singkatan yang mana adalah sebutan-sebutan untuk orang-orang penyandang orientasi seksual yang berbeda pada umumnya, dan mereka ini biasanya ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kaitan dengan homoseksual. LGBT ini pertama kali sebutannya keluar itu populer pada tahun 90-an. Sampai akhirnya dengan berkembangnya zaman dan peradaban, saat ini pun mulai ada dirombak dengan adanya penambahan Q+ di ujungnya, jadi LGBTQ+. Nah, LGBT sendiri itu adalah sebuah singkatan ya, yang mana L for lesbian, G atau G itu untuk gay, kemudian B atau B untuk bisexual, kemudian T atau T itu untuk transgender. Sedangkan untuk Q plusnya queer, dan plusnya adalah ke belakang-belakangnya ada juga komunitas yang serupa dengan hal itu. Sekarang aku mau coba bahas satu-satu tentang LGBT ini ya. Kalau udah ngomongin tentang orientasi seksual, itu udah menyangkut dengan yang namanya ketertarikan secara seksual sama orang lain ya. Jadi yang namanya orientasi seksual itu bukan perbedaan karena dirinya berbeda, tidak normal secara mental, secara fisik atau kepribadian, bukan, tetapi perbedaan di antara ketertarikannya. Mungkin karena si orientasi seksualnya mereka ini tidak sewajarnya. Jadi yang biasanya yang wajar itu bagi semua orang adalah ketika kita punya kelamin ini, kita tertarik pada kelamin yang berbeda dengan kita. Nah, sedangkan orang-orang yang orientasi seksual seperti LGBT ini itu tertarik pada hal-hal, ada yang serupa, ada yang mungkin bentuknya sama tapi berbeda isinya. Ya gitulah, nanti aku bahasnya satu-satu. Buat kalian yang belum tahu yang namanya lesbian, jadi lesbian itu adalah sebuah sebutan untuk orang yang memiliki orientasi seksual penyuka sesama jenis tapi untuk cewek ya. Jadi cewek suka sama cewek. Dan kemudian untuk gay, gay itu adalah sebaliknya, ketertarikan sesama jenis untuk cowok. Jadi cowok suka sama cowok lagi ya. Terus bisexual, bisexual ini biasanya ditujukan sama orang-orang yang bisa suka sama keduanya. Dia suka sama yang beda gender, dia juga suka sama yang sama gender juga ya. Terus untuk transgender, transgender sendiri itu biasanya untuk orang-orang yang memang merubah dirinya pribadi, yang tadinya cowok jadi cewek ataupun sebaliknya ya, cewek jadi cowok. Untuk queer sendiri, ini sepengetahuan aku ya guys ya. Kalau misalkan kalian ada yang lebih tahu tentang hal ini, boleh kalian komen di bawah. Queer itu adalah orang yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang yang tertarik dengan berbagai gender. Jadi contohnya kayak gini. Orang bisexual, yang mana kan orang bisexual itu suka sama cewek sama cowok. Nah, tapi dia tuh bisa suka sama orang yang sebenarnya cowok tapi dia berpenampilan seperti cewek, kurang lebih kayak gitu contohnya ya guys ya. Nah itu namanya queer gitu setahu aku. Kalau kalian tahu lebih jelasnya apa, boleh ditulis di bawah karena aku juga masih minim pengetahuan tentang queer. Nah kurang lebih kayak gitu guys, itu yang namanya LGBT secara garis besar ya. Nah tapi ini ada juga nih tentang mitos dan juga fakta ya yang beredar secara luas. Apa sih sebenarnya yang membuat LGBT itu meresahkan?
Yang pertama, mitosnya homoseksual adalah fenomena dari barat. Nah, akan tetapi secara fakta menunjukkan bahwa orang-orang penyandang homoseksual itu tidak hanya di luar negeri, tidak hanya di barat, tapi mereka dimanapun, di semua negara, dari berbagai etnis, dari segala level ekonomi, gitu. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan, kalau misalkan yang ngomongin sejarah ya yang aku tahu, zaman dahulu juga waktu pada zamannya para nabi, itu ada juga zamannya Nabi Lut yang memang menceritakan tentang kaum LGBT. Terus mitos yang kedua, seksualitas adalah penyakit atau masalah kesehatan. Nah, jadi fakta yang beredar menyatakan bahwa sebenarnya itu yang namanya orang punya kelainan atau tidak normal ya, misalnya perbedaan orientasi lah ya kita bilang, banyak orang yang beranggapan bahwa itu tuh penyakit, itu tuh orang tuh nggak normal dan harus disembuhin. Sebenarnya kalau kita merujuk pada secara medis, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO udah ngeklarifikasi nih secara jelas bahwa sebenarnya homoseksual atau LGBTQ+ ini itu bukanlah suatu penyakit ataupun sebuah kelainan. Dan juga WHO itu udah menekankan bahwa sebenarnya kejadian yang namanya homoseksualitas itu adalah sebuah variasi secara natural dan non patologi seksual manusia. Jadi ini tuh alami ya, alami bisa terjadi sama orang-orang. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang ya setahu aku ya, awalnya dia normal terus ada yang bisa jadi kayak begitu. Itu mungkin gimana lingkungannya lah dan gimana sikap dianya sendiri, dia mau menerima atau tidak. Biasanya kalau misalkannya orang yang terbuka-terbuka aja mungkin bisa jadi seperti itu, dan itu tuh bukan sebuah penyakit, melainkan itu kan memang orientasi seksual, udah ngomongin yang namanya ketertarikan dan minat seseorang. Nah, mitos yang ketiga ini sebenarnya mitos yang cukup meresahkan sih menurut aku. Itu kalau kaum homoseksualitas itu adalah orang-orang yang mana sumber penyakit AIDS dan HIV. Jadi kayak udah dikecam nih, wah orang-orang yang gay atau lesbian atau mereka yang biseksual atau transgender itu tuh udah pasti mereka tuh HIV, mereka tuh AIDS. Nah, namun faktanya juga menyebutkan bahwa ini tuh salah besar, karena yang namanya HIV dan AIDS itu adalah sebuah penyakit yang timbul oleh bakteri, dan ini tuh memang namanya penyakit kelamin, dan ini bisa terjadi pada orang yang bukan hanya homoseksualitas saja, bahkan orang normal pun itu bisa mengalami yang namanya AIDS dikarenakan mereka yang mungkin melakukan seks secara bebas. Kalau tuh yang sempat viral, yang kalau nggak salah yang dia itu asalnya dari Garut gitu ya, itu kan katanya dia dinyatakan sebagai orang penyandang HIV gitu kan dan AIDS. Jadi pada intinya kalau misalkannya di sini tuh orang-orang yang LGBTQ+ ini belum tentu orang-orang yang pasti bahwa dia ini adalah pemilik penyakit HIV atau AIDS ya. Nah, mitos yang selanjutnya atau mitos yang terakhir itu disebutkan bahwa LGBTQ+ ini adalah orang-orang yang berbahaya untuk anak-anak. Faktanya, secara faktanya, penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami kasus LGBTQ+ ini atau tercakup dalam LGBTQ+ ini adalah orang-orang yang dewasa dan menuju arah yang lebih tua gitu, karena mereka sudah mengenal yang namanya seksual. Tapi menurut aku bisa jadi berbahaya juga sih sebenarnya, karena kan ada juga ya zaman sekarang tuh banyak malah ya orang-orang yang tertarik sama anak kecil gitu kan. Jadi ya emang jujur agak bahaya sih, ya kaum pedofil itu beda lagi. Nah makanya sebenarnya ya ini aku baca sih dari salah satu blog, nanti blognya aku kasih linknya di bawah, kalian boleh baca di situ tentang mitos dan faktanya seperti apa, biar nanti nggak simpang siur informasinya ya guys ya. Nah, mungkin guys segitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan informasi ini bisa jadi informasi yang cukup bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like dan kalian share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media yang kalian punya. Dan aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.